Nah, teman-teman, kita sudah bisa mengurus pemberian hak guna bangunan perorangan di BPN. Bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana caranya, simak terus videonya. Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di Radar Edukasi. Pada kesempatan kali ini saya akan bagikan cara mengurus pemberian hak guna bangunan perorangan di BPN. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya ini adalah hak teman-teman untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan di atas tanah yang bukan milik teman-teman. Nah, mungkin itu adalah tanah negara atau tanah pengelolaan, baik milik instansi pemerintahan, BUMN, BUMD, atau badan hukum tertentu. Nah, untuk jangka waktu sebelum expired ini biasanya 30 tahun dan dapat diperpanjang dalam waktu 20 tahun. Jadi bisa paling lama itu 50 tahun ya teman-teman. Nah, untuk prosedurnya yang pertama teman-teman harus menyiapkan dokumen persyaratan. Yang pertama adalah formulir permohonan terkait dengan ingin mengurus pemberian hak guna perorangan. Nah, nanti di situ bisa diminta langsung di kantor pertanahan atau di BPN langsung dan ditandatangani di atas materai. Selain itu teman-teman juga harus membawa surat kuasa jika dikuasakan. Apabila teman-teman nggak datang sendiri, nanti disertakan kepada orang itu untuk membawa. Nah, dengan fotokopi KTP penerima kuasanya juga ya. Nah, setelah itu teman-teman juga harus membawa identitas pemohon. Identitas pemohon ini berarti identitas teman-teman terkait dengan KTP, KK. Nah, ini juga fotokopi ya teman-teman. Tapi jangan lupa untuk bawa dokumen aslinya untuk dicocokkan oleh petugas. Kemudian teman-teman juga harus membawa rencana penggunaan tanah terkait dengan gambaran ataupun sketsa lokasi tanah yang teman-teman inginkan. Setelah itu teman-teman bisa menunjukkan bukti kemampuan finansial bahwasanya teman-teman dapat membiayai pembangunan juga pembangunan penggunaan tanah, baik itu rekening ataupun slip gaji ataupun surat pernyataan kemampuan finansial. Setelah itu teman-teman juga harus membawa surat keterangan tanah apabila tanah tersebut belum terdaftar. Bisa diminta di kepala desa atau lurah ya teman-teman. Kemudian teman-teman juga harus membawa SPPT PBB tahun berjalan. Nah, seperti ini teman-teman, ini juga harus dibawa sebagai bukti bahwasanya teman-teman lunas pembayarannya. Nah, kemudian setelah itu teman-teman harus mempunyai izin prinsip ataupun rekomendasi. Nah, ini jika diminta ya teman-teman, apalagi jika tanahnya ini luas dan juga terikat dengan pembangunan tertentu. Nah, setelah itu teman-teman juga harus membawa yang namanya dokumen lingkungan terkait dengan AMDAL dan juga lain-lain. Setelah dokumen selesai, teman-teman bisa langsung datang ke BPN dan langsung mengajukan permohonan. Datang ke loket pelayanan, nanti bisa jelaskan terkait dengan kebutuhan teman-teman. Nanti di situ ada pembiayaan. Untuk pembiayaan sendiri itu tidak bisa dipastikan karena tergantung dengan luas dan juga jenis ataupun bidang tanah teman-teman ya teman-teman. Nanti setelah itu BPN akan melakukan pengukuran dan juga survei di lapangan. Setelah itu akan terbit surat ukur. Nanti berdasarkan surat ukur ini baru di persetujuan dan juga penerbitan SK HGB. Nah, baru teman-teman bisa mendaftarkan hak dan juga bisa penerbitan SK HGB-nya atau sertifikat HGB-nya. Mungkin seperti itu, terima kasih, sampai jumpa di video lain kali.